Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena materi kita instalasi listrik rumah tangga, di mana di kelas 8 Anda sudah mendapatkan materi tentang kelistrikan. Untuk di kelas 9 ini hanya kelanjutan saja, dan untuk kedepannya supaya kita bagaimana sih listrik di rumah kita itu instalasinya bagaimana, pengamanannya nanti bagaimana, cara menyambungnya bagaimana, ya. Untuk di awal saya jelaskan dulu pengertian rangkaian listrik. Instalasi listrik, muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton, ya. Lalu yang kedua, instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi. Dalam artian terintegrasi itu listrik di rumah tangga itu tersusun dengan rapi sehingga tidak terjadi kesalahan, ya. Selama ini kita pernah melihat ada kebakaran yang alasan dari kepolisian itu harus pendek. Nah, itu kemungkinan terjadi kesalahan pada saat penyambungan kabel atau penggunaan kabel, ya. Nanti saya jelaskan untuk yang berikutnya. Seperti terdahulu, listrik itu terbagi atas dua, ya, yaitu sumber listrik AC dan sumber arus DC, ya. Oke, kita selanjutnya. Dalam listrik itu terbagi atas beberapa bagian, ya. Ada yang namanya arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar yang satuan waktu. Kedua, tegangan atau beda potensial, yaitu tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensi listrik pada suatu atau sebuah pengantar. Yang ketiga, frekuensi, ya. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Lalu yang keempat, daya listrik. Daya listrik dapat diartikan sebagai besaran arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah pengantar. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana nanti kita menghitung bagaimana sih besarnya daya tiap bulan, pembayaran ke PLN, bagaimana kita menghitung, cara menghitung pemakaian listrik dan per bulan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Energi listrik. Energi listrik merupakan besaran arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah pengantar di atas waktu. Bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu ada bagian yang namanya meteran listrik. Ini posisinya biasanya di luar meteran, ya. Meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai pencatat atau menghitung daya yang digunakan oleh konsumen, ya. Jadi meteran itu untuk mengetahui apakah daya di rumah kapasitasnya 400 watt keseluruhan atau 900 atau 1300. Nah, ini nanti dijadikan satu dengan meteran. Lalu yang kedua, fungsinya mencatat. Jadi PLN itu bisa tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap rumah tangga. Ini bisa dilihat dari meteran, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, ini contohnya, ya. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan. Tujuannya agar mempermudah petugas PLN mencatat nomor ID. Nah, ini cara penghitungannya per kWh. Misalkan kita satu rumah itu menggunakan IP LCD 21 inci. Konsumsi daya 68 watt dengan konsumsi per kWh 795. Jadi ditentukan misalkan dalam oleh PLN itu per kWh-nya ditentukan Rp795 dengan pemakaian listrik selama 8 jam per hari. Jadi kita punya TV nih, kita hidupkan 8 jam, ya. Nah, bagaimana kita menghitung per kWh-nya per hari? Nah, perkiraan biaya pemakaian listrik per jam itu 6
68 ini 68 watt dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena hitungannya kWh. kWh itu harus dirubah menjadi watt. Nah, jadi di 1 kWh itu dijadikan watt, jadi 1000 watt. Jadi dibagi 68 dibagi 1000. Lalu per kWh itu 795. Nah, jadi dikalikan 795. Hasilnya 54 rupiah per jam. Asumsi pemakaian 8 jam per hari, maka biaya 8 jam dikali 30 hari dikali 54, sehingga hasil total untuk satu televisi saja 12.960.000 per bulan. Oke, lanjut. Pengamanan listrik. Nah, ini yang di awal tadi saya bilang ada untuk menghindari kebakaran atau konflik, kita harus ada pengaman. Pengaman ini terbagi atas dua, ya. Pengaman jenis lebur. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama skring. Nah, skring itu ada macam-macam, ya. Nanti kalau ada kesempatan nanti divideokan, nanti ke PTD akan saya tunjukkan di trainer, ya. Sistem kerja yaitu kawat yang ada di dalam skring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi atau pada peralatan listrik. Jadi kalau misalkan ada kabel antara positif dengan negatif yang bersentuhan, dia dengan sendirinya akan putus sehingga untuk mengaman. Tapi kalau misalnya tidak ada skring, itu kalau dia nempel itu akan terbakar keseluruhan. Nah, makanya itulah dikenal dengan arus pendek. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila skring putus, untuk menormalkan kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada skring. Jadi di skring itu ada tombol kecil yang berwarna merah. Ya, nanti saya tunjukkan bendanya di trainer. Tinggal pencet saja, ya. Yang kedua, pengaman listrik. Pengaman listrik jenis thermal, ya. Pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB. Mungkin di kelas 8 sudah diberi guru sebelumnya, miniatur circuit breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Jadi apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik thermal akan memutuskan. Jadi MCB itu lebih sensitif dibandingkan dengan skring, ya. Nah, ini contoh MCB, ya. Jadi untuk mengembalikan supaya normal lagi, kalau dia turun tinggal menaikkan saja. Kalau untuk MCB, kabel listrik. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Kabel listrik merupakan bagian instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dengan peralatan lain. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NDA dan kabel NIR. Nah, kadang-kadang kita ini salah penggunaan. Kadang-kadang kabel yang mestinya untuk listrik tidak digunakan untuk listrik. Kabel yang untuk audio digunakan untuk listrik, itu tidak boleh, ya. Jadi ada standarnya. Kabel NDA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan soket PVC. Kabel NDA bisa satu kabel itu berisi dari 1, 2 atau lebih. Ya. Ini contohnya. Ini jenis kabel NDA, ya. Jadi satu ini hanya satu isi tembaga, ya. Nah, ini konstruksinya tembaga konduktor PVC. Jadi ini PVC-nya diingkarin. Nah, ini biasanya ada ukuran. Nah, ya, ada 1,5 sampai sekian. Ini NDM, yang sudah saya bilang tadi. Dari satu kabel ini berisi dari beberapa jenis, beberapa kabel, ya. Dan setiap kabel itu terbungkus oleh PVC masing-masing.
saklar. Nah, ini mungkin Anda sering menggunakannya di rumah, ya. Ini saklar. Pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu on off. Ya, sudah jelas. Mungkin karena Anda sering menggunakannya. Saklar itu ada terbagi bermacam-macam. Ya, sebenarnya ini secara garis besarnya saja saya jelaskan. Saklar tunggal ini hanya satu yang tadi sudah double, ya. Stop kontak. Nah, ini stop kontak itu kalau istilah kita tuh colokan, ya. Ini membuat gambar pengawetan instalasi listrik. Nah, ini misalkan kalau kita mau membuat pengaman di rumah, kita harus tahu jalur-jalurnya. Jadi kita harus gambar dulu. Ini gambar saklar tukar, ada stop kontak. Nah, ini dari PLN, positif dan negatif. Ya, yang negatif itu langsung ke lampu, nah. Yang satu. Yang positif, ya, ini ke saklar. Nih, ke saklar. Yang satunya baru ke lampu. Stop kontak, dua-duanya positif dengan negatif. Tapi kalau ke saklar, yang disambung hanya yang positifnya saja, ya. Kalau yang stop kontak, positif negatif digabungkan jadi satu. Nih. Tapi kalau saklar hanya satu saja, hanya harus positif. Ini lihat, ya, ke lampu. Oke. Peralatan dalam menggunakan atau merancang kelistrikan, salah satunya tang potong, ya. Fungsinya untuk memotong kabel, logam dan sebagainya. Yang kedua, obeng. Nah, obeng ini ada bermacam-macam, ya. Ada obeng min, ada obeng plus, ada test pen. Lalu yang kedua, gergaji besi. Ini untuk memotong pipa. Jadi kalau yang jenis-jenis kabel yang tunggal seperti tadi harus menggunakan pipa. Jadi motongnya menggunakan gergaji besi. Jadi cara menyambung, ya, ada dua cara. Yang satu itu antara kabel jadikan satu, ini. Nah, ini harus dibungkus. Ini ada namanya, ya, dibungkus, diselapin. Lalu yang kedua, antar kabel itu saling mengunci. Nah, seperti ini. Nanti kita praktek, ya. Kalau insya Allah kalau misalkan topik ini sudah selesai, nanti kita praktek. Ini contoh rangkaian, ya, untuk satu saklar seri. Ya, seperti saya bilang, untuk menyambung saklar positif selalu ke saklar langsung ke lampu. Yang negatif itu langsung ke lampu. Kenapa yang harus diputus itu ke saklar? Ini untuk pengamanan. Jadi kalau misalkan lampu ini putus, kamu mau mengganti lampu, takut kesetrum, cukup saklarnya aja dimatikan, ya. Aman ya, listriknya yang positif akan mati, ya. Nah, ini contohnya seperti saya bilang tadi. Ini kalau saklar di belakang, ya. Ini yang merah ini yang positif, yang merah. Nah, yang biru ini langsung ke negatif. Nah, ini rangkaian lampu hotel, di mana rangkaian lampu hotel ini kita bisa mematikan dan menghidupkan lampu di tempat. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan Anda kurang jelas, bisa kita sharing di Google Chrome atau media WA dan lain-lain, ya. Demikian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.